usaha yang sangat mikro sekarang sudah punya karyawan 150, luar biasa Bu. Mudah-mudahan Ibu dimudahkan urusannya, dilipat gandakan rezekinya Bu ya. Amin. Ini nanti saya harusnya Mas Dewo nih yang jawab tantangan bagaimana mengelola itu. Saya tidak punya pengalaman teknisnya Bu mengelola itu. Tapi saya berharap apa yang Ibu katakan ini kan direkam nih. Ini bisa menjadi perhatian bagi para pengambil kebijakan. Amin. Ya, kadang-kadang ini keluhan banyak orang. Di saat sedang sulit-sulitnya merintis usaha, pemerintah tidak hadir. Betul. Di saat usaha sudah maju, pemerintah hadir lewat pajak. Betul, Bah. Cepet bener datangnya tuh. Terus datang, lu di mana aja kemarin? Kita lagi susah-susahnya nyari usaha, cari modal, BUMN nggak datang. Tapi begitu sudah maju, datang ambil pajak. Dan selalu pengusaha itu punya pandangan begini, kami itu juga mau taat pajak, Pak, bukan nggak mau taat pajak. Betul kan Bu? Nah, jadi ini satu persoalan yang harus jadi perhatian. Kami sendiri Bu memandang sudah saatnya itu ada transparansi di dalam urusan pajak kita. Karena itulah kenapa kemarin kita membayangkan ini disebut sebagai badan penerimaan negara di luar Kementerian Keuangan sebagai sebuah badan tersendiri yang di situ dilakukan reformasi khususnya terkait dengan proses pemungutan pajak. Karena kami merasakan di Jakarta itu ketika proses transaksi dilakukan secara digital dan pembayaran pajak dilakukan secara digital, maka pemerintah dan pengusaha bisa ngobrol. Nih, kami ketemu dengan situasi. Pengusahanya bilang, Pak, pajaknya jangan langsung dipotongnya, boleh sekarang catatannya, tapi dibayarnya jangan sekarang dong. Kami membutuhkan dananya itu untuk memutar. Jadi apa yang terjadi? Pencatatannya dilakukan ketika dengan digitalisasi itu. Pada saat orang bayar, pada saat itu juga dengan payment gateway yang terintegrasi, tercatat berapa persen yang harus jadi pajak, berapa persen yang masuk ke tangan pengusaha. Tetapi pembayarannya dan penagihannya ada yang minta 2 bulan, ada yang minta 3 bulan. Jadi fair aja. Tidak kemudian segalanya serba harus dilakukan sekarang pas lagi petugas datang. Nah, menurut saya ke depan digitalisasi ini akan membantu sekali, termasuk di level mikro. Tujuannya juga tidak menjadi objek peras-memeras, objek abuse dari petugas, dan juga objek manipulasi dari pengusaha. Karena nggak semua pengusaha juga jujur, Bu. Betul kan? Nah, jadi saya melihat transparansi itu menjadi salah satu kunci dan salah satunya dengan media digital. Tapi perhatian ini menurut saya harus jadi perhatian dari pemerintah. Persoalannya harus jadi perhatian pemerintah baru. Bahwa pengusaha harus dibantu untuk bangkit. Jangan sampai pengusaha malah di fase, Ibu ini kan fase menjelang take off nih, menjadi besar gitu. Itu harus didorong, jangan sampai malah terbebani dengan urusan-urusan seperti ini. Nanti mudah-mudahan kalau Ibu bergabung dalam komunitas pengusaha yang memiliki persoalan-persoalan serupa, mungkin bisa saling tukar pengalaman. Dan bagi negara, marilah kita melihat pengusaha itu sebagai pendorong kemajuan kesejahteraan. Dapatkan kesempatan pengusaha untuk tumbuh berkembang, nanti mereka akan bayar pajak. Dengan pajak nanti ada pendapatan negara yang lebih baik, gitu ya Bu. Makasih. Ya, mantap.